kita untuk mempelajari tadi ini satu, supaya anak didik kami dapat menjelaskan pengertian daripada sistem ekonomi. Dua, supaya anak didik kami dapat menjelaskan jenis sistem ekonomi. Yang ketiga, supaya anak didik kami dapat menjelaskan ciri-ciri daripada sistem ekonomi tersebut. Maka untuk ini, pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Jadi di dunia ini mengapa terjadi berjenis-jenis sistem ekonomi? Itu disebabkan karena situasi alam dan kondisi negaranya. Yang kedua, karena dasar pemerintahannya. Yang ketiga, karena sistem pemerintahan yang dipakai oleh negara tersebut. Jadi, jenis-jenis sistem ekonomi pertama adalah dikatakan sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional diterapkan oleh masyarakat tradisional turun-temurun, mengendalikan alam dan tenaga kerja. Dalam sistem ekonomi tradisional ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, teknik produksi seperti pengertiannya dilakukan secara turun-temurun. Kalau orang tuanya misalnya menggunakan cangkul untuk mengolah tanah, maka kepada anaknya juga menggunakan cangkul dalam mengolah tanah. Lalu ciri yang kedua dikatakan hanya sedikit menggunakan modal. Hanya sedikit menggunakan uang. Yang ketiga, pertukaran dilakukan secara barter. Barang langsung ditukar dengan barang. Si A misalnya mempunyai beras, si B mempunyai ikan, maka si A membutuhkan ikan, si B membutuhkan beras, mereka saling bertukar. Kenapa? Karena saling memiliki dan saling membutuhkan. Jadi itulah dilakukan pertukaran secara barter. Lalu ciri yang berikutnya dikatakan belum mengenal adanya pembagian kerja. Dalam sistem ekonomi tradisional tidak ada pembagian kerja, tidak ada sebagai pedagang, tidak ada sebagai pegawai, tidak ada sebagai buruh. Mereka masih dalam satu kerja, yaitu bertanian. Lalu mereka, ciri yang berikutnya, masih bersifat tradisional. Ciri yang berikutnya dikatakan tanah merupakan sumber kemakmuran. Ya, tanah merupakan sumber kemakmuran. Itulah ciri sistem ekonomi tradisional. Lalu yang kedua, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando sama dengan sistem ekonomi terpusat. Pengertiannya, peranan pemerintah sangat dominan dalam berpengaruh, ya, dalam mengendalikan perekonomian. Dari pengertiannya ini, bahwa dikatakan sistem ekonomi komando atau pasar, bahwa sistem ekonomi komando atau pusat tadi, karena pemerintah yang mengaturnya, maka mempunyai ciri-ciri semua alat dan
sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Jadi semua alat dan sumber produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Jadi tidak ada kebebasan kepada masyarakat untuk memiliki sumber daya. Yang kedua, pekerjaan yang tersedia dan siapa yang bekerja Ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat tidak bisa bebas memilih apa yang diinginkannya. Semuanya diatur oleh pemerintah. Tidak bisa misalnya aku menjadi pedagang, aku menjadi pengusaha, aku mau menjadi seorang buruh. Tidak bisa. Semua itu adalah ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kebijakan perekonomian Pemerintah diatur oleh pemerintah. Untuk ini kalau sistem ekonomi komando itu semuanya pemerintah lah yang memegang peranan penting dalam perekonomian. Tidak ada kebebasan untuk individu atau masyarakat. Maka yang ketiga sistem ekonominya adalah sistem ekonomi pasar atau dikatakan liberal. Ya, ini dikatakan juga sistem ekonomi liberal. Ini dipelopori oleh Adam Smith. Maka diartikan sistem ekonomi pasar Adalah kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi oleh pihak swasta. Jadi Adam Smith mengatakan dalam sistem ekonomi liberal, jika ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian, maka akan terjadi distorsi yang artinya terganggu. Jadi peranan pemerintah itu adalah dikatakan sama atau tangan tak gentar. Maka untuk ini ciri-ciri daripada sistem ekonomi tradisional yang pertama, semua sumber produksi adalah dimiliki oleh masyarakat. Jadi sistem ekonomi liberal kebalikan daripada sistem ekonomi komando, ya, sistem ekonomi komando. Lalu ciri yang kedua dikatakan pemerintah tidak ikut campur tangan dalam perekonomian. Hanya tangan tak gentar ada dikatakan sama-sama. Dalam sistem ekonomi liberal tujuannya adalah dikatakan mencari keuntungan. Kemudian ciri yang keempat, masyarakat dalam sistem ekonomi dikatakan pasar, masyarakat itu terbagi dua. Satu dikatakan adalah masyarakat sebagai pemilik modal atau pengusaha, satu lagi adalah sebagai kaum pekerja. Ya. Kemudian ciri yang kelima, setiap kegiatan ekonomi ini didasarkan dan dikatakan didasarkan oleh keinginan masyarakat, ya, keinginan masyarakat. Lalu yang terakhir, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Ya. Maka dikatakan tadi sesuai dengan pengertiannya sistem ekonomi pasar. Jadi semuanya ditentukan oleh pasar. Lalu yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran, pemerintah dan swasta atau masyarakat saling berinteraksi dalam memecahkan